Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial mengakses portal jurnal Springer Link. Perkenalkan, saya Ririn Maulidia Arfiani, teman-teman bisa panggil saya Ririn, dan pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih caranya mencari query atau melakukan praktik penelusuran informasi itu sendiri dengan menggunakan portal jurnal Springer Link. Wait, sebelum videonya jadi panjang, sebenarnya kalian tahu nggak sih apa itu temu balik informasi? Apa itu literasi informasi? Atau apa sih itu query? Kalau penasaran, simak dulu yuk video beserta penjelasannya berikut ini. Jadi, temu balik informasi itu adalah suatu proses pencarian, pengambilan, dan penyajian kembali informasi yang relevan dari suatu kumpulan dokumen berdasarkan kebutuhan pengguna. Nah, makanya ada yang namanya sistem temu balik informasi nih. Sistem ini dirancang untuk menelusuri berbagai sumber data atau informasi dengan bantuan alat pencarian berdasarkan kata kunci, konteks, atau preferensi tertentu. Sementara itu, literasi informasi adalah kemampuan seseorang dalam mengenali kebutuhan informasi dan bagaimana mereka mengaksesnya secara efektif. Nah, literasi informasi ini melengkapi sistem temu balik informasi tadi, di mana dengan literasi informasi yang baik nih, memungkinkan seseorang merancang strategi pencarian yang efektif dan mengevaluasi hasil pencarian dengan kritis. Karena kita akan melakukan praktik penelusuran informasi nih, kita harus lebih dulu menentukan query yang tepat. Maksudnya query itu apa sih? Jadi, query dapat juga dikatakan sebagai kata kunci, atau query merupakan sebuah istilah untuk kumpulan baris perintah dalam memperoleh sebuah informasi dari website atau portal jurnal, di mana portal jurnal yang digunakan kali ini adalah Springer Link. Selanjutnya, kita akan masuk ke identifikasi query. Jadi, di sini saya sudah memilih query dengan judul The Impact of Information Literacy on Academic Performance of University Students. Dalam judul ini terdapat 3 query. Yang pertama ada Information Literacy yang tadi sudah dijelaskan. Yang kedua adalah Academic Performance, yaitu hasil belajar atau prestasi yang dapat diamati dan terukur dari proses pendidikan yang telah dijalani oleh setiap mahasiswa. Kenapa mahasiswa? Karena di sini query ketiga adalah University Student, yaitu mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi atau universitas. Selanjutnya, tipe daftar dan login portal jurnal Springer Link. Jadi, di sini saya mengakses portal jurnal Springer Link ini melalui e-resources Perpusnas, di mana untuk mengakses e-resources Perpusnas, kita harus mendaftarkan keanggotaan Perpusnas yang dapat dilakukan secara online terlebih dahulu. Untuk mendaftar keanggotaan Perpusnas secara online, kalian dapat mengunjungi keanggotaan.perpusnas.go.id. Setelah berhasil masuk ke halaman ini, kalian bisa langsung klik daftar. Lalu akan muncul persyaratan pendaftaran. Persyaratan sudah tertera dan kalian bisa baca dari awal hingga akhir. Setelah selesai membaca, kalian bisa mencentang "Saya telah membaca dan menyetujui atas persyaratan dan kondisi yang berlaku". Lalu klik lanjutkan pendaftaran. Kemudian akan muncul formulir pendaftaran anggota beserta dengan petunjuk pengisian formnya. Formulir pendaftaran anggota ini harus diisi sesuai dengan identitas yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah selesai mengisi formulir ini, kalian bisa mencentang "Saya menyatakan data yang diisi benar dan dapat dipertanggungjawabkan serta setuju untuk menaati segala peraturan Perpustakaan Nasional RI". Setelah dicentang dan dinyatakan berhasil, tampilannya akan seperti ini. Kalian akan mendapatkan nomor anggota yang dapat digunakan untuk login pada laman e-resources Perpusnas. Setelah berhasil mendaftar dan mendapatkan nomor anggotanya, kalian bisa masuk ke laman e-resources.perpusnas.go.id. Kemudian, kalian bisa langsung klik laman e-resources Perpusnas dan masuk menggunakan nomor anggota serta password yang sebelumnya sudah dibuat. Setelah itu klik masuk dan saya berhasil masuk ke tampilan e-resource Perpusnas. Kemudian saya akan gulir untuk mencari portal jurnal Springer Link. Setelah ditemukan, saya dapat langsung mengklik tautan. Setelah itu saya berhasil masuk ke tampilan portal jurnal Springer Link.
Setelah itu, kita akan masuk ke fitur desain pencarian. Apa aja sih yang ada pada sebuah e-journal? Dalam sebuah portal e-journal terdapat beberapa fitur pencarian informasi yang dapat kita gunakan. Yang pertama ada Basic Search. Basic Search ini adalah desain pencarian yang kita gunakan langsung melalui search box. Pengguna dapat langsung mengetikkan query dan setelah itu klik search atau enter pada keyboard dan nantinya hasil pencarian akan bervariasi serta mencakup lebih banyak informasi. Yang kedua ada Advanced Search. Advanced Search ini merupakan fitur yang menyediakan berbagai opsi pencarian termasuk boolean operator, keyword, sudah dalam bentuk judul, penulis atau editor, dalam jurnal apa, tanggal penerbitan, dimana kita bisa memilih beberapa bulan terakhir atau kita bisa mengcustom sendiri sejak tahun berapa hingga tahun berapa. Lalu klik search dan hasilnya menjadi lebih sempit dan spesifik menggunakan Advanced Search ini. Selain itu, terdapat pula Browse. Browse ini terdapat pada Find a Journal. Browse adalah penelusuran informasi ketika pengguna belum memiliki gambaran jelas mengenai query atau informasi yang dibutuhkan. Pengguna dapat menggunakan Browse by Subject yang tersedia di portal jurnal. Oke, lalu kita akan masuk ke fitur autocomplete. Autocomplete ini merupakan fitur yang membantu pengguna melengkapi search query-nya. Misalnya di sini saya contohkan untuk mengetikkan query information LIT. Nah, nantinya fitur ini memungkinkan sistem memberikan saran otomatis kepada pengguna, mungkin saja itu bisa information literasi atau kemungkinan lainnya. Namun sayangnya portal jurnal Springerling tidak memiliki fitur autocomplete ini. Lalu selanjutnya ada Best First. Best First ini merupakan sistem temu balik yang menampilkan hasil pencarian terbaik berdasarkan query yang dimasukkan pengguna. Lalu ada juga Faceted Navigation. Faceted Navigation ini memungkinkan pengguna untuk mempersempit temuan yang ada pada Basic Search berdasarkan content type, publishing model, date published, dan lain-lainnya sehingga memudahkan pengguna dalam menemukan informasi yang lebih relevan. Terdapat juga Federated Search di mana fitur ini memungkinkan pengguna melakukan penelusuran dari berbagai database sekaligus. Nah, dengan begitu, pengguna dapat mencari jurnal dalam satu portal saja tanpa harus mengunjungi portal yang berbeda. Namun sayangnya, portal jurnal Springerling tidak memiliki fitur ini. Lalu selanjutnya ada pagination. Pagination ini berkaitan dengan tata letak atau tampilan yang disajikan oleh portal jurnal yang membantu pengguna dalam memilih informasi yang ingin ditampilkan. Dan yang terakhir adalah actionable result, di mana fitur ini memudahkan pengguna untuk mendapatkan artikel atau buku yang diinginkan. Misalnya saya di sini mengklik buku ini dan di sini saya mendapatkan opsi untuk mengunduh PDF bukunya atau dalam bentuk EPUB. Di sini juga terdapat hardcover book dengan harga yang tertera dan lain sebagainya. Nah, dengan pemahaman fitur desain pencarian sebelumnya, di sini saya akan langsung melakukan praktik penulisan informasi dengan Basic Search. Oke, yang pertama, temukan kotak pencarian atau search box yang berada pada bagian atas halaman. Kedua, masukkan kata kunci atau query dalam kotak pencarian atau search box. Di sini saya menggunakan query the impact of information literacy on academic performance of university student. Pada saat pencarian, ketika seandainya saya belum selesai mengetikkan query-nya atau kata kuncinya, dan saya hanya mengetikkan beberapa saja, seperti misalnya saya hanya mengetikkan di impact saja. Nah, sebenarnya ada fitur autocomplete yang akan memberikan saran mengenai lanjutan query-nya. Namun, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, e-journal Springerling ini tidak memiliki fitur autocomplete. Jadi, kita dapat langsung menekan tombol search atau enter pada keyboard. Nah, di sini terlihat bahwa dengan menggunakan desain pencarian Basic Search, pada penelusuran kali ini resultnya sebanyak 17.413. Untuk memilih dan memilah lagi hasil pencarian agar lebih spesifik dalam Basic Search ini, saya akan menggunakan beberapa search tips.
Setelah muncul ribuan hasil tadi, di sini saya akan menggunakan base first, di mana saya dapat mengurutkan hasil pencarian berdasarkan relevance dengan hasil sebagai berikut. Saya juga dapat mengurutkannya dari tanggal penerbitan yang baru hingga ke yang lama dengan hasil sebagai berikut. Atau sebaliknya dari yang terlama hingga terbaru dan hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya, saya juga akan menggunakan faceted navigation yang terletak di sebelah kiri ini dengan tujuan untuk mempersempit lagi hasil pencariannya. Dari penelusuran informasi yang tadi sudah saya lakukan dan dengan ribuan hasilnya, saya akan mempersempit lagi dengan memilih content type artikel dan research article. Kemudian saya juga akan memilih open access dan saya akan mengcustom tahun dari 2020 hingga 2025. Lalu saya juga akan memilih bahasa Inggris saja dan subjeknya educational research, lalu disiplinnya itu education, subdisiplinnya itu education general, lalu setelah itu saya akan update resultnya. Nah, di sini terlihat resultnya semakin sedikit, yang tadinya dari ribuan hingga 78. Kemudian selain itu terdapat juga desain pencarian federated search, di mana desain ini atau fitur ini memungkinkan penelusuran dari berbagai database dalam satu portal. Namun seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, portal e-journal Springerling ini tidak memiliki fitur tersebut sehingga saya belum bisa menggunakannya pada penelusuran informasi kali ini. Jadi, saya akan langsung ke search tips berikutnya, yaitu pagination. Dalam portal jurnal Springerling, pagination otomatis terbagi menjadi 20 artikel per halamannya. Nah, kita juga bisa nih melihat hasil pencarian lain di halaman selanjutnya dengan menekan next. Nah, ini adalah hasil pencarian yang berada di halaman kedua, dan kita juga bisa mengembalikannya dengan menekan previous. Adapun fitur sort by relevance, di mana kita bisa menyesuaikan hasil pencarian yang kita inginkan berdasarkan relevansi. Selanjutnya, saya akan masuk ke actionable result. Misalnya, saya akan mengakses artikel yang paling atas ini. Nah, di sini tertera bahwa artikel ini merupakan artikel yang open access. Dengan fitur actionable result ini, saya dapat mengakses artikel dengan mendownloadnya. Tetapi perlu digarisbawahi, terdapat juga jurnal berbayar di mana kita perlu berlangganan terlebih dahulu untuk menggunakan fitur actionable result ini. Nah, begitulah penelusuran informasi menggunakan basic search. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan praktik penelusuran informasi menggunakan advanced search. Advanced search bisa teman-teman temukan di bawah search box. Nah, setelah diklik, tampilan advanced search akan seperti ini. For your information, advanced search juga menggunakan aljabar boolean atau boolean operator untuk mempersempit hasil pencariannya ya teman-teman. Nah, kemudian pada kotak keyword ini saya akan menambahkan information literacy dan menggunakan operator and juga academic performance. Pada bagian title ini tidak saya isi agar pencarian tidak terlalu spesifik, karena jika terlalu spesifik hasil pencarian akan lebih sulit ditemukan. Kemudian saya akan mengcustom tahunnya dari 2019 hingga 2025. Setelah mengklik search, saya juga akan memfilter lagi untuk mempersempit hasil pencariannya dengan memilih content type dan lain sebagainya. Pertama, saya akan memilih content type research article dan saya juga akan mengcustom tahun dari 2019 hingga 2025 dengan bahasa Inggris dan subject educational research.
serta disiplin education, dan yang terakhir subdisiplin education general. Kemudian klik update result. Nah, berikut merupakan hasil pencariannya. Di sini ada 315 result. Untuk lebih mempersempit lagi, saya akan mencoba untuk menambahkan tanda kutip di antara information literacy. Dengan tujuan agar hasil pencarian memuat frasa yang saya cari, yaitu information literacy ini. Kemudian bisa langsung klik search. Nah, terlihat ya hasilnya menjadi lebih sedikit, menjadi 24 result. Karena saya mencoba untuk memaksimalkan fitur pada advanced search ini sehingga jurnal lain atau artikel lain yang tidak relevan dan yang belum cukup relevan dengan informasi yang saya butuhkan tidak akan muncul. Nah, begitu ya teman-teman, praktik penelusuran informasi dengan menggunakan basic search dan advanced search. Jadi dapat saya simpulkan bahwa pada basic search penggunaannya lebih sederhana dan tidak kompleks, namun hasil pencariannya menjadi kurang spesifik dan masih sangat beragam. Sedangkan ketika kita menggunakan advanced search, memang fitur-fiturnya membuat penggunaan advanced search ini menjadi lebih kompleks, namun hal itu menjadikan hasil pencarian lebih spesifik. Nah, yang terakhir, saya juga akan melakukan praktik penelusuran informasi dengan menggunakan browse di Springerlink. Pada jurnal Springerlink, browse berada pada Find a Journal. Dapat langsung diklik, dan beginilah tampilannya. Jika digulir, kita akan menemukan browse by subject di mana kita dapat melakukan penelusuran informasi berdasarkan subjek yang dipilih. Di sini ada biological sciences hingga technology and engineering. Pada penelusuran kali ini saya akan memilih humanities and social sciences. Nah, dapat dilihat ya teman-teman, di dalam browse subjek terkait humanities and social sciences terdapat 462 result. Nah, di sini kita juga dapat mempersempit lagi hasil browse-nya dengan menambahkan query tertentu. Setelah itu kalian bisa klik update result. Misalnya di sini saya akan menambahkan suatu query yaitu information. Setelah itu bisa klik update result. Nah, terlihat ya teman-teman, setelah menuliskan query, hasil pencariannya menjadi lebih sedikit, yaitu 48. Nah, uniknya dalam jurnal Springerlink ini terdapat fitur browse, yaitu Journal Finder, di mana Journal Finder ini merupakan salah satu fitur bawaan jurnal Springerlink. Ketika kita belum mengetahui informasi apa yang kita butuhkan secara rinci dan spesifik, dalam Journal Finder ini kita dapat mencoba mendeskripsikannya. Di sini saya akan mencoba untuk mengetikkan information literacy, academic performance, and university student di dalam Journal Finder. Nah, ini merupakan hasil dari browse menggunakan Journal Finder yang ada pada Springerlink. Dengan pengalaman penelusuran informasi yang sudah saya lakukan pada video ini, saya merasa portal jurnal Springerlink membantu penggunanya melakukan penelusuran informasi dengan fitur-fitur yang dimiliki, dari basic search, advanced search, browse, dan journal finder, hingga sampailah kita pada akhir video ini. Semoga video ini bisa menambah insight baru untuk teman-teman semua sekaligus saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.